والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي أحبك يا رسول الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله وبه
واجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واعطنا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكرم الأراح منا بلقى خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Adim, ya Fattahu ya Adim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha wa tawaffana ma'al imani wal islam. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya muliakan, yang saya cintai, para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga Allah muliakan. Para alimil ulama, para asatid, para hujjaj, dan seluruh para tokoh masyarakat Desa Cilebuk khususnya, umumnya semuanya yang alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Subhanallah, Maha Suci Zat Allah yang dengan segala keagungannya telah mempertemukan kita semua pada kesempatan malam yang berbahagia ini, dan insya Allah akan mempertemukan dua insan kesinggasana pelaminan. Oleh karenanya patut dan layak kita semua sebagai abid terhadap ma'budnya, selaku makhluk terhadap khaliknya, seraya memanjatkan puja dan puji yang disertai syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan pada kita semua yang begitu banyaknya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita semua masih diberikan umur panjang,
dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sisa umur kita semua, kesehatan kita semua terus dan selamanya dipakai untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa salawat yang membawa rahmat, salam yang membawa keselamatan, semoga selalu dan selamanya tercurah limpahkan pada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju terang benderang, yakhruju minadz zulumati ilan nur, yang telah membawa umatnya dari zaman biadab menuju zaman beradab, dari zaman jahiliyah menuju zaman tauhidiyah. A'ni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad. Tak lupa pada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai pada kita selaku umatnya yang mengharapkan syafaat darinya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mohon izin berdirinya saya di sini bukan untuk menyombongkan diri, tapi saya berdiri di sini bertugas dari panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengatur waktu, penata acara pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Sebelum acara dilangsungkan, susunan acara akan sebutkan terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari atas nama Khadimul Maulid. Dilangsungkan acara yang ketiga, yaitu ada prosesi akdun nikah, dan dilangsungkan acara pokok, yaitu tausiah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi bersabda, kullu amrin dzibalin la yubtada'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au ajdam au abtar ay qalidul barakah. Oleh karena itu, dalam pembukaan ini, yang mana alhamdulillah tadi juga sudah dibuka dengan pembacaan tahlil dan pembacaan sholawat adhiyaul lami, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita buka lagi acara ini dengan seraya membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi, acara kita semua pada kesempatan malam yang berbahagia ini ada dalam kelancaran dari awal sampai akhir tanpa ada halangan suatu apapun, dan ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, rajak pada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari atas nama Khadimul Maulid yang akan disampaikan oleh Syekhuna Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Ade Zainuri ila Syekhina alladhi yusamma ismuhu waqtan wa mahallan tafaddalan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadrata ashabil fadilah, para habaib yang kami cintai dan Allah muliakan, semoga para habaib senantiasa diberikan umur panjang, ma'al barokah, babis sihati wal afiyah. Al-mukarramun, para alim, para ustad yang saya hormati dan Allah muliakan. Hadirin wal hadirat yang kami hormati,
Bapak Kepala Desa Silebu beserta aparatur pemerintahan desa yang saya hormati, para santriwan dan santriwati yang saya cintai dan Allah muliakan. Untuk kesekian kalinya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur atas irodah dan taufiknya di malam yang berbahagia ini kita dapat hadir di haflah al-mubarakah yaitu Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga langkah kita dari rumah masing-masing dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan amal yang soleh yang mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat untuk kita semuanya, amin. Salawat dan salam Allah semoga selamanya dilimpahkan keharibaan baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, juga mudah-mudahan kepada kita yang menjadi umatnya, amin. Para habaib yang kami muliakan, permohonan maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan pada kesempatan yang berbahagia ini saya mewakili Khadimul Maulid yang diselenggarakan oleh Majelis Nurul Zahra dan juga sekaligus mewakili pengasuh Majelis Nurul Zahra yaitu yang terhormat Al-Ustadz Syamsul Hadi beserta keluarga. Yang pertama kali kami menghaturkan selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum. Kami menghaturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para kasepuhan hadirin yang telah berkenan hadir pada acara ini. Ini merupakan suatu kegembiraan yang tiada terkira untuk kami sekeluarga. Dengan hadirnya hadirin ini menambah rasa bahagia kami sekeluarga beserta Majelis Taklim Nurul Zahra. Selanjutnya juga ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, baik dukungan moral maupun materi. Kami tidak bisa membalas atas segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak sehingga terselenggaranya acara ini. Kami hanya bisa berdoa semoga segala yang telah dicurahkan untuk terselenggaranya peringatan Maulid ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua nanti di yaumil kiamah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Desa Silebu yang telah memberikan rekomendasi dan restu untuk terselenggaranya peringatan ini, juga kepada para pejabat yang berwenang karena di musim sekarang masih dalam suasana pandemi, walaupun mungkin alhamdulillah di Desa Silebu tidak ada suatu hal yang mengkhawatirkan. Mudah-mudahan semua kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya permohonan maaf yang sebesar-besarnya, yang setulus-tulusnya atas nama Khadimul Maulid dan pengasuh Majelis Nurul Zahra. Tentunya kami menyadari bahwa acara peringatan Maulid ini di sana sini banyak kekurangan dan kehilapan. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada hadirin semuanya. Selanjutnya tentu sekali lagi kekurangan baik dari tempat maupun mungkin ada sedikit jamuan pun sangat-sangat sederhana. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ingin
kami memberikan penghormatan yang sebaik-baiknya kepada para tamu dan hadirin, namun inilah kemampuan yang bisa kami berikan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami mohon doa khususnya kepada para habaib, para alim, para ustadz, bahwa kami akan menikahkan putra kami tercinta yaitu Ananda Arif, insya Allah beberapa saat lagi, dengan Ananda Norma Anissa, putri dari Bapak Rudi dan Ibu Eni dari Palben. Doa dari hadirin semuanya, mudah-mudahan prosesi akad nikahnya tidak ada halangan apapun, diberikan kelancaran. Kemudian setelah mereka berdua dinyatakan sah sebagai suami istri, selanjutnya Allah berikan bimbingan kepada keduanya sehingga mereka berdua bisa membina rumah tangga yang sejahtera lahir dan batin, tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian kiranya Allah memberikan keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah, jadikan durriyatun thayyibah sebagai hamba Allah yang mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Atas segala kehilapan dan kekurangan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pribadi dan para hadirin sekalian, saya haturkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ade Zainuri yang telah menyampaikan sambutannya. Dari atas nama Khadimul Maulid, saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran, ahsanal jaza, amin ya Allah ya rabbal alamin. Beranjak pada acara selanjutnya, yaitu prosesi akdun nikah, yang mana insyaallah akan dipandu oleh petugas dari KUA Kecamatan Pancalang, yang mana insya Allah alhamdulillahirabbil alamin disaksikan oleh para habaib, bahkan insya Allah yang akan mengijabkannya mewakili wali dari mempelai wanitanya sahibul fadilah Al Habib Ja'far bin Habib Muhammad Mulahila. Bahkan insya Allah akan dilangsungkan khutbah nikah oleh sahibul fadilah Al Habib Ali Zainal Abidin bin Habib Hasan Al Habsyi. Oleh karena itu, acara selanjutnya prosesi akdun nikah saya haturkan sepenuhnya kepada petugas dari KUA Kecamatan Pancalang. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana? Ya. Pak Arif Rahman Hakim ya namanya. Siap.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sanna li ibadihi nikah wa nahahu manisifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ma'ala nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Faya ayyul hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna nikah sunnatun min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala an-nabi aidan khairun nisa al-mar'atu idza nadarta sarotka wa idza amartaha atu'atka wa idza ghoba anha hafidurka fi mali wa nafsiha muttafaq alaih. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadratul mukarram wal muhtaram, para alim, para kiai khusus yang saya hormati Al Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf, yang saya hormati Al Habib Ja'far bin Muhammad, yang saya hormati Al Habib Humaidi bin Al Habsi, yang saya hormati Habib Ja'far bin Abdul Aziz Assegaf, yang saya hormati Habib Ali Zainal Abidin Al Habsi, yang saya hormati para kiai, para ajengan yang tidak disebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi hormat saya kepada beliau, dan mudah-mudahan kita semua mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan al-habaib para kiai mudah-mudahan diberikan panjang umur, disehatkan lahir batin, dan mendapatkan berkah hidup sehingga iskariman aumut syahidan amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, para undangan pada malam hari ini barangkali tidak perlu panjang lebar ya, karena acara mungkin sampai pagi ya, insya Allah ya, sampai subuh lah insya Allah. Jadi tidak perlu panjang lebar. Saya dari KUA Kecamatan Pancalang ya, untuk menghadiri sekaligus mencatat proses pernikahan saudara Arif Rahman Hakim dengan Norma Anissa. Sebelumnya pernikahan akan dilaksanakan pada hari Minggu, ternyata keluarga datang ke KUA untuk dilaksanakan pada malam Sabtu ya. Jadi ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Amin ya. Untuk itu mudah-mudahan dalam hal ini kalau pingin nikah akad cepat ya, jangan ditunda-tunda. Karena setelah akad ini Anda bisa bergaul bebas dengan istri Anda. Tapi kalau akadnya hari Minggu berarti tidak bisa bergaul bebas pada malam hari ini ya. Silahkan, karena Anda sebentar lagi akan menjadi suami istri yang sah. Untuk selanjutnya yang harus disegerakan adalah bayar hutang ya. Nah itu harus, jangan ditunda-tunda. Karena kata Nabi, satu langkah orang yang mempunyai hutang belum juga bayar, itu setiap langkahnya dosa-dosa dan dosa ya. Kemudian yang ketiga adalah mengurus jenazah, itu juga harus disegerakan. Untuk itu marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pernikahan saudara Arif Rahman Hakim dengan Norma Anissa adalah pernikahan yang pertama dan pernikahan yang terakhir, dan mudah-mudahan mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mendapat turunan yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Barangkali Al Habib tidak perlu panjang lebar ya, acara masih panjang. Perlu diketahui bahwa rukun nikah ada 5. Satu, adanya calon suami Anda sendiri yang bernama Arif Rahman Hakim. Kebetulan nikahnya ke istri Salembur ya. Tekan yang saya bernama nikah ke istri Salembur ternyata hiji bae kedahnanya. Kedua, calon pengantin istri Norma Anissa ya. Kenal ya. Yang ketiga adalah wali Bapak Rudi ya. Mana Bapak wali? Ya siap ya Bapak untuk menikahkan ya Pak. Sudah diwakilkan kepada
Al Habib ya, Habib Ja'far ya udah. Kemudian yang keempat adalah saksi, minta saksi 2 untuk pencatatan, dan insya Allah semua dapat menyaksikan proses pernikahan. Yang kelima adalah ijab dan qabul. Untuk mempersingkat waktu, barangkali kami serahkan kepada Al Habib Ali Zainal Abidin Al Habsyi untuk membacakan khutbah nikah. Waktu dan tempat kami persilakan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، المطاع بسلطانه، المرهوب من عذابه وسطوته، النافذ أمره في سمائه وأرضه، الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وألزم الأنام، فقال عز من قائل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فأمر الله يجري على قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره، ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن الشر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته. لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولمشايخي ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله من قولي وفعلي ونظري وسمعي ونيتي. أستغفر الله من قولي وفعلي ونظري وسمعي ونيتي. أستغفر الله من قولي وفعلي ونظري وسمعي ونيتي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبلت تزويجها ونكاحها لنفسي بالمهر المذكور. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Ya Arif Rahman Hakim bin Samsul Hadi, usika wa nafsiyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya Arif Rahman Hakim bin Samsul Hadi, uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ya Arif Rahman Hakim bin Samsul Hadi, zawwajtuka wa ankahtuka mahtubataka Norma Anisah binti Rudi al-adina li waliyuha fi tazwijiha wa nikahiha minka bimahar 3 milyon umlata Indonesia halan. قبلت تزويجها ونكاحها لنفسي بالمهر المذكور. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqhuma rizqan wasi'an halalan tayyiban wa akhruj minhuma al-katsira at-tayyib wa 'allif bainahuma kama allafta baina nabiyyina Adam wa Hawa wa kama allafta baina sayyidina Ibrahim wa Syara wa kama allafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi Khadijatil Kubra wa ummahatil mu'minin. وكما ألفت بسيدنا علي كرم الله وجهها بسيدتنا فاطمة الزهراء بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقهما حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربهما إلى حبك واجعل حبهما أحب من أنفسهما ومن الماء البرد. اللهم كبر لنا المشاهد وصفي لنا الموارد وبارك لنا في كل صادر ووارد وارزقنا كمال حسن ظن بك وبحلقك وبارك لنا فيما منحتنا من رزقك وأدخلنا وأحبابنا والحاضرين وجميع المسلمين في دائرة أمنك وكرمك وفضلك بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد يا قريب يا مجيب يا سميع الدعاء يا لطيفا لمن يشاء أستغفر الله العظيم من كل ذنب أتيته أو هممت به يا الله يا الله يا الله صل على حبيبك وصفيك وخليلك وصفيك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم واقض حاجتي واقبل دعوتي وعجل لي بالإجابة يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير آمين 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 اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالأعمال وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتبلغ ظاهر وباطن يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سلفات Alhamdulillah proses ijab kabul telah selesai. Untuk itu saya selaku petugas mengaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak, para habaib, para kiai yang telah mengikuti proses pernikahan, dan mudah-mudahan kita semua mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan kami akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita saksikan bersama-sama prosesi akdun nikah Ananda Arif Rahman Hakim beserta Neng Norma Anissa. Alhamdulillah sekarang sudah sah menjadi pasangan pasutri. Kita doakan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Beranjak pada acara selanjutnya, yaitu acara inti, acara tausiah. Namun sebelum pada acara selanjutnya, saya himbau pada seluruh para jamaah laki-laki ataupun perempuan agar selalu menjaga barang bawaannya, jangan sampai berpindah tangan pada orang lain. Juga pemberitahuan informasi yang mana insya Allah akan diadakan kembali Maulidur Rasul pada tanggal 28 November bertepatan insyaallah minggu malam Senin. Masih lokasi di sini bersama Majelis Az-Zahra. Oleh karena itu pada para hadirin sekalian juga yang hadir di sini dipersilakan untuk hadir kembali nanti pada tanggal 28 November. Semoga semuanya
ada dalam kesehatan, panjang umur, bisa berjumpa kembali dalam menghadiri acara Maulidur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baiklah, beranjak pada acara yang dinanti-nanti oleh kita semua, yaitu siraman rohani tausiah, yang mana insyaallah yang akan memberikan tausiah ada 3 habaib. Oleh karena itu persiapkanlah kita semua pendengaran kita, hati kita untuk menerima ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh para habaib, yang mana insyaallah yang pertama yang akan memberikan tausiah sahibul fadilah al-alim al-habib Muhammad bin Habib Alwi Al-Kab, yaitu Dewan Guru Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pusat DKI Jakarta. Waktan wa mahallan tafaddalan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para sesepuh, para kiai, para asatid, para asatidzah, para orang tua yang hadir banyak sekali. Di antaranya Fadlatul Habib Da'ilullah Al-Habib Ja'far bin Muhammad Mulakhilah. Semoga Allah limpahkan keberkahan dunia dan akhirat. Dan banyak lagi para habaib yang hadir, para asatidz yang hadir, para guru-guru yang hadir. Ribuan maaf atas kelalaian dan kebodohan saya akan nama-nama mereka. Tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim saya, cinta saya kepada mereka semua. Semoga Allah memberikan mereka semua umur yang panjang dalam keadaan sehat, afiat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Amin ya rabbal alamin. Dan dihadirkannya para cucu-cucu Nabi Muhammad di majelis yang penuh berkah di malam hari ini. Saya berharap kepada Allah dan para pewaris-pewaris Nabi Muhammad, saya berharap kepada Allah agar datuknya mereka, pemimpinnya mereka, Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ikut hadir bersama kita, memandang kita dan menumpahkan rahmatnya, sayangnya terkhususkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus keluarga besar Majelis Nur Zahra yang diasuh banyak dari para alim ulama dan para habaibnya. Semoga Allah memberikan majelis ini menjadi majelis yang istiqamah, dan jamaah yang hadir jamaah yang istiqamah dan mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bisa bermanfaat, khairan nas li'anfa'ihim, sebaik-baiknya manusia yang memberikan manfaat untuk mereka yang lainnya. Mudah-mudahan majelis ini menjadi mercusuar terbitnya atau tonggaknya atau timbulnya para pemuda-pemudi yang mencintai Nabi Muhammad, yang berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin, Allahumma salli wa sallim alaih. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang bakhil yang hadir di tempat ini semuanya. Mudah-mudahan tidak termasuk orang-orang yang nanti di yaumul qiyamah tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Siapa yang tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad? Orang yang ketika sampai di telinga mereka nama Nabi Muhammad, tapi mereka diam, tidak membalasnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmati jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana
labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nabi Allah, labbaik ya Nabina Muhammad, Habibina Muhammad, Qulubina Muhammad, Qurratu ayunina Muhammad, Syafi'una fid dunya fil barzakh wa fil yaumil qiyamah, Habibi wa habibukum Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Limpahan puji kehadirat Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh, yang mengumpulkanku dan kalian di dalam perkumpulan yang agung untuk mengingat nama Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah yang mengumpulkan kita di dalam perkumpulan yang agung untuk mengingat nama kekasihnya, menceritakan akhlak atau budi pekerti kekasihnya, Nabi Muhammad. Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah yang menaburkan benih-benih cinta di dalam setiap diri seorang pecinta kekasihnya, dan menjadikan benih cinta tersebut sebagai bukti sempurnanya iman seseorang kepada Allah dan iman kepada kekasihnya, Nabi Muhammad. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dan di malam hari ini kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Ya Rabb, malam hari ini kami kumpul, duduk di rumah ini, meninggalkan orang tua kami, meninggalkan istri kami, meninggalkan suami kami, meninggalkan anak kami. Tiada lain niatnya ya Allah, agar timbul benih-benih cinta kami dan makin kuat cinta tersebut kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Agar apa? Agar iman yang kita miliki makin bertambah, agar iman yang kita miliki makin kuat kepada Allah Rabbul Alamin dan kepada Nabi Muhammad. Majelis dimanapun kita berada, yang dimana di majelis tersebut menyebutkan nama Allah dan menceritakan nama atau akhlak kekasih kita, maka majelis tersebut, jika orang yang keluar dari majelis tersebut, mereka datang dari rumahnya, duduk di tempat tersebut, tiada lain niatnya untuk kekasihnya, dan tiada lain keluar dari majelis tersebut timbul keimanan, bertambah keimanan, timbul cinta dan bertambah cintanya kepada Nabi Muhammad. Wail, summa wail, summa wail. Celaka dan celaka dan celaka bagi siapa? Bagi mereka yang duduk di tempat tersebut. Ma'ahum ihtiram, tidak ada penghormatan, walal hub, dan tidak ada cinta kepada Nabi Muhammad. Dan mereka akan mendapatkan kemuliaan. Duduk di majelis itu mendapatkan kemuliaan, tapi keluar dari majelis wala tadzakkar, wala buka ala nafsi. Mereka tidak mengingat, ataupun mereka tidak pernah meneteskan air mata diri mereka, bahwa ada orang yang merindukan mereka 14 abad tahun yang lalu, bahwa ada orang yang hingga saat ini, hingga detik saat ini, dan hingga nanti di yaumul qiyamah tetap memintakan pengampunan untuk umatnya. Siapa dia? Nabi Muhammad. Tujuan majelis diadakan majelis dimanapun, tujuan diadakan peringatan maulid dimanapun, untuk menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Benahin niat tersebut, agar apa? Agar ketika kita hadir di majelis tersebut ada penghormatan terhadap Nabi Muhammad,
ada penghormatan kepada syariat Nabi Muhammad, ada pengagungan tentang sunnah-sunnah yang telah hilang di dalam kehidupan kita. Keluar dari majelis ini, makin bertambahnya kecintaan, makin bertambahnya sunnah di dalam kehidupan kita. Kam minana hadirin, jangan kita tanyakan para alim ulama, tapi tanyakan dulu kepada diri kita. Kam fatatna sunnah min sunnatin Nabi, berapa banyak yang hilang sunnah dari kehidupan kita. Lalu kita mau mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad, lalu mengatakan ya Rasulullah inni ummatak wa anna uhibbak, ya Rasulullah kami umatmu dan kami mencintaimu. Tapi berapa sunnah yang kita hilangkan, berapa akhlak budi pekerti yang telah sampai di telinga kita, sampai di dalam kehidupan kita, tapi kita anggap biasa. Kita anggap ya berjalan seperti jalan biasa, nggak ada ghirah di dalam diri, bahwa sunnah yang hilang di dalam kehidupan kita biasa. Contoh kecil hadirin, contoh kecil apa? Insya Allah habis ini ada jamuan, Sahibul Bait nyediain jamuan insya Allah buat para alim ulama atau buat jamaah. Kalau buat jamaah alhamdulillah, kalau enggak kata orang tuh derita loh ya. Kalau Habib jujur lapar, datang dari Jakarta habis sholat zuhur, habis sholat Jumat, hampir saat ini belum makan. Tapi mudah-mudahan kita semua kebagian. Kalau enggak kebagian makanan secara zahir, Allah berikan makanan secara batin insyaallah. Amin. Yang hadir kayaknya lemes, teriak aminnya. Ini habis ini kita makan. Makan biasanya pakai tangan. Minumnya air. Tangan apa ya? Pakai tangan apa ya? Tangan kanan pakai tangan kiri. Yang teriak tangan kanan mudah-mudahan jujur. Amin. Amin ya Rabbal. Tapi jika tidak, kam minana, dari kebiasaan kita makan tangan kanan lalu minum tangan kiri. Habib ini sunnah kecil Habib. Ngapain sih Habib bahas di malam hari ini? Para alim ulama, maafin Muhammad. Maafin Muhammad. Jamaah maafin saya. Yang maafin saya semoga Allah memaafkan kalian semuanya di dunia dan di yaumul qiyamah. Ngerokok. Maaf, guru, saya izin duduk. Ngerokok tangan. Ngopi tangan. Makruh lebih mulia dari sunnah Nabi Muhammad. Enggak ngelarang ngerokok, Habib juga masih ngerokok. Tapi maaf, maksud Habib sunnah dengan makruh tidak sebanding hadirin. Derajatnya, martabatnya jauh. Kita ninggalin makruh karena Allah dan Rasul dapat sunnah. Tapi kalau minum tetap dengan tangan kanan, sunnah dengan tangan kanan. Sayyidina Hasan atau Sayyidina Ali pernah minum dengan tangan kiri. Tapi apa yang terjadi ketika dilihat oleh Rasul? Dikelok mulutnya sampai keluar muntah. Biar tidak ada satupun masuk air yang minum dengan tangan kiri. Kalau kita bilang ini perkara yang kecil, tapi banyak dari kita meninggalkan sunnah tersebut. Majelis dimanapun kita berada, majelis tersebut mengingatkan kita agar kita terus berjalan di jalannya Rasul. Mengingatkan kita agar yang hilang dari sunnah-sunnah yang hilang kembali hidup di dalam majelis kita, kembali hidup di dalam rumah kita, kembali hidup di dalam kehidupan kita, kembali hidup di mana? Di muamalah kita. Itu tujuannya. Dan mudah-mudahan ini merupakan salah satu tujuan kita untuk mengingat dan sadar akan diri kita bahwa banyak hal yang hilang di dalam rumah tangga kita. Sunnah-sunnah di rumah tangga kita, dalam kehidupan kita. Itu perkara yang kecil. Karena ini masih hawa-hawanya maulid. Saya tidak mau membahas yang lain. Perkara yang kecil lagi yang telah hilang di dalam rumah tangga kita. Maaf, masuk kamar mandi, kita tahu dari kecil kita diajarin, disunnahkan pakai sendal. Kalau benar nggak?
Jamaah masuk kamar mandi disunnahkan pakai sendal, masuk kaki kiri, membaca doa hafal. Alhamdulillah. Tapi anak muda yang hafal apa? PUBG apa FF ML. Yang perempuannya K-pop kali, K-pop yang perempuannya jamaah nisanya K-pop. Tahu Lee Min Ho, tahu Lee Min Ho? Nggak sebanding dengan Habib. Kalau dia putih sih Habib hitam tapi manis. Tahu, tapi sunnah yang di dalam rumah. Terus maaf lagi aba-aba pakai peci, benar kan disunnahkan masuk kamar mandi. Tapi mana sunnah kita di rumah? Ada yang pakai peci di dalam rumah. Entah itu habaib kah, entah itu kiai kah, entah itu siapapun mereka. Muhammad tidak membandingkan mereka, tapi banyak sunnah yang hilang di dalam rumah tangga mereka, di rumah tangga kita, di dalam kehidupan kita. Nah, majelis seperti ini untuk kembali mengingatkan kita dan menghidupkan kembali. Habib nih sunnah yang kecil dibahas, mau sunnah yang gede? Ada sunnah yang gede. Apa? Al-Quranul Karim. Ada sehari 1 juz, one day 1 juz yang baca di dalam rumah tangga kita. Yang anaknya yang masih kecil ngaji, Iqra, alif, ba, diajarin semuanya sampai Quran. Sekarang kalau anaknya umur 10 tahun pernah ditanyakan Al-Quran di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena Abah Umi nggak pernah ngaji. Bujur, orang bujur. Jujur, benar. Bujur bahasa Banjar. Benar. Sekarang kita tahu Al-Quranul Karim sehari 1 juz nggak ada. Habib nggak mampu, sibuk saya Habib. Oke, setengah juz. Waduh, masih berat Habib. Oke, 1 lembar sehari bolak-balik tuh 1 lembar. 1 ain, 1 magro kalau saya bilangnya. Ada 1 magro setiap hari. Berat Habib. Oke, pulang dari rumah nih, Habib ajarin cara yang paling enak. Pulang dari rumah, Al-Quran sunnah. Ini sunnah yang gede. Ya enggak? Pulang dari rumah, ambil air wudhu. Yang laki pakaian yang sopan. Bukan baca majalah. Ya, bukan baca. Yang perempuannya juga ibu, bukan nonton film sinetron. Ini Al-Quran. Pakaiannya yang sopan. Maaf, jangan sekedar nutup kerudungnya. Jangan. Ini Al-Quranul Karim. Orang yang ta'adab dengan Al-Quran, yang mempunyai adab dengan Al-Quran, mempunyai nilai lebih di hadapan Allah. Karena apa? Karena Allah melihat hambanya mengagungkan adab syariat Nabi Muhammad. Pulang sampai rumah, ambil air wudhu. Yang laki, yang sopan, yang perempuan tutup auratnya yang benar. Buka tuh Al-Quran, kebet. Tahu di kebet? Orang Betawi bilangnya kebet tuh Al-Quran. Buka 1 lembar. Duduk, ngadep kiblat, pegang tuh Al-Quran. Surat Al-Fatihah kita lewatin atau kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca tuh surat Al-Fatihah. Waladhdallin, amin. Juz pertama, surat pertama, alhamdulillah ya Rabb. Udah selesai surat pertama. Masuk surat Al-Baqarah. Habib, beratnya Al-Baqarah. Enggak usah berat, caranya gampang. Buka tuh surat Al-Baqarah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sadaqallahul azim. Tutup Al-Quran, taruh lagi di lemari. Sehari 1 ayat. Sehari 1 cukup, enggak usah berat-berat. Al-Quran kita enggak sebanding dengan handphone. Kecil. Lebih mahal dari Al-Quran.
Ada yang belinya 2 juta, itu pun kredit. Pakai aplikasi 360, yang muka jelek jadi cakep. Selfie. Padahal hitam kayak Habib, diwarna-warnain jadi putih, kasih warna merah pipinya. Yang laki-laki rambutnya dikasih warna. Kalau ngelihat muka aslinya, ya Allah, astagfirullahaladzim, kita hina, salah. Kita puji, bohong. Tapi Masya Allah, tuh handphone, maafin Abah, hatta Habib, hatta siapapun, para habaibnya, guru-gurunya, kiainya, siapapun yang hadir di majelis ini, mau tidur pegang, bangun tidur pegang, makan pegang, mandi. Lalu kita di bagian mana dengan kehidupan sunnah Nabi? Maafin Muhammad. Bagian mana kita sunnah Nabi ini ngaku cintai Nabi, belah mana? Belah mana hadirin hadirat? Perkara ini perkara yang kecil, tapi harus diingetin setiap saat. Mau dai kondang siapapun mereka, Habib kondang siapapun mereka, ingetin. Agar apa? Jangan Al-Quran lebih menang dengan apa? Handphone lebih menang dengan Al-Quran. Al-Quran alhamdulillah pernah punya semuanya, kebanyakan alhamdulillah itu ada di rumah kita, dan subhanallah alhamdulillah Al-Quran dikasih, nggak beli, gratisan. Lalu kalah dengan handphone. Nih harus kita benahin. Kita majelis kita ini untuk mengingatkan kembali cinta kita kepada orang yang kita akui. Yadda'i alal hub, ma'amin, ma'an nabi. Ngaku cinta, mengaku cinta sama seseorang kepada siapa? Sama nabi. Kalau di saat itu berarti kita harus benahin diri kita. Benahin apa yang kita akui. Kalau kita cinta sama orang-orang yang kita cintain, kita kenal semuanya. Anak perempuan lebih kenal ke musik-musik perempuannya. Anak laki-laki lebih condong ke gamenya, dan tahu caranya, tahu strateginya. Kalau kita dengan Nabi, kalau orang yang cinta dengan Nabi harus kenal dengan Nabi. Nggak kenal maka nggak sayang maka, lalu gimana kita mau bilang kenal tapi sunnah kita hilangin. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Tujuan kita punya tujuan, setiap orang yang hidup punya tujuan. Tujuannya apa? Allah dan Rasul. Mungkin itu yang saja yang saya sampaikan hadirin hadirat. Pulang dari majelis ini bawa bekal. Oh, ada sunnah yang hilang. Ya jangan yang gede-gede. Minum tangan kanan, makan tangan kanan. Kalaupun lagi ngerokoknya tangan kiri, minumnya tangan kanan. Masuk kamar mandi baca doa, tidur baca doa. Ini perkara yang kecil tapi hilang dalam kehidupan kita. Makan nggak baca bismillah tapi abisilah. Hah? Benar? Bismillah apa abisilah? Ada dua perbedaan. Bismillah ame abisilah. Bismillah yang benar, jangan abisilah. Makan habis tapi nggak baca bismillah, ini perkara yang kecil. Mari pulang dari sini hidupin ini perkara yang kecil dalam rumah tangga kita. Ingetin, amin amin ya rabbal. Yang terakhir buat pengantin baru, Anda nggak mau ngebahas, tapi ada dua hal yang penting di dalam tentang nikah yang saya dapatkan dari para alim ulama. Yang pertama apa? Dikatakan kalau pengen nikahnya sakinah, mawaddah warahmah,
dia harus punya satu. Apa itu? Niat. Niatnya harus benar dan diperbanyak. Itu. Yang kedua, pengen punya anak yang soleh dan solehah, harus baca doa. Doa apa? Make helm. Paham? Ya, hah? Nggak paham? Pakai helm. Doa masuk ke rumah. Ya pokoknya doa bersetubuh dah. Ya. Harus baca tuh doa. Biar nggak apa? Biar kita berharap punya anak kita anak yang soleh dan solehah. Ini panjang ceritanya, tapi berpengaruh besar di dalam rumah tangga kita. Dikatakan jalan-jalan naik kereta ke Buaran. Hari Minggu nunggunya lame. Orang kate udah kagak sabaran, pengen buru-buru malam pertama. Itu buat pengantin. Maksudnya apa? Buru-buru dah lu pada pulang. Habis ini acara nih, bubar dah lu pada, kata dia. Ya, hadirin hadirat rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan wallahi banyak dari para alim ulama kita, guru-guru kita dan para habaib yang lebih berhak memberikan nasihat. Bukan ceramah, bukan tausiah, bukan nasihat. Setiap kali saya bicara, saya menyampaikan apa yang saya sampaikan adalah dongeng. Kenapa dongeng, Habib? Ente pulang bawa oleh-oleh sampai rumah, dihayalin ketika sebelum tidur. Ente ingat-ingat, oh ya, dongeng tadi Habib Muhammad dongengnya begini. Kerjain. Kalau nasihat, kalau hati kita nggak terima, berarti tandanya hati kita keras. Kalau nggak nerima, hati kita keras. Kalau dongeng, ya kalau diterima alhamdulillah. Kalau nggak diterima, gad balak itu risalah min jiddi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana telah sampaikan risalah dari kakek kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf, minta ridha. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Atas nama hadirin kami haturkan terima kasih pada sahibul fadilah al-alim alamah Al-Habib Muhammad bin Habib Alwi Al-Kab yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga kita bisa mengamalkannya dan bisa mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya mari kita renungkan dan kita dengarkan tausiah selanjutnya yang akan disampaikan oleh sahibul fadilah al-alim al-alamah Al-Habib Ja'far bin Habib Abdul Aziz As-Segab dari Depok. Waqtan wa mahallan tafaddalan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warga Cilebu kurang semangat jawab salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. Al-Fatih lima uglika wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi aga qadrihi wa miqdarihil azim ya fatahu ya alim amma ba'd. Yang sama kita muliakan para alim ulama, para asatidah, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para kiai, wabil khusus para habaib yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa cinta dan mahabbah saya kepada antum-antum semua. Dan juga yang saya muliakan Guru Al-Faqir yang barusan yang tadi mengakadkan sahabat saya, yakni Al-Habib Ja'far bin Muhammad Maula Khela, dan juga guru kita bersama yang tadi menyampaikan mauidhatu hasanahnya Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf. Kita doakan semua guru-guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani ruhaninya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal
alamin. Dan juga yang saya muliakan para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat. Kita angkat tangan, kita minta sama Allah semoga tidak keluarnya kita dari tempat ini melainkan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Yang sedang usaha Allah lancarkan usahanya. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Dan khususnya di kampung Cilebu ini semoga Allah angkat yang namanya virus corona. Amin ya rabbal alamin. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam hari ini di tempat yang mulia ini kita berkumpul untuk selalu menjunjung tinggi nama Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad, yang mana kita sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia untuk memperingati daripada acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang di negeri kita Indonesia sedang miris, sedang dijajah. Apa maksud dijajah? Dijajah rasa cintanya yang tulus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling agung, nabi yang paling mulia, nabi yang paling sempurna cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di syair mengatakan wa ajmalu min kalam tarqattu ain. Tidak akan ada pernah mata yang mampu melihat keindahan kecuali keindahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu min kalam talidin nisa. Wanita dari pertama wanita diciptakan sampai akhir zaman tidak ada yang melahirkan manusia yang paling mulia kecuali melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aib. Semua manusia diciptakan mempunyai kekurangan. Semua manusia diciptakan mempunyai kelemahan, tapi tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan Habib Rifki, kita doakan Habib Rifki semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani rohaninya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, dan Allah menangkan di dalam perjuangan membela agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya lanjutkan. Khuliqta mubarra'an min kulli aib. Semua manusia diciptakan mempunyai kekurangan. Semua manusia diciptakan mempunyai kelemahan, tapi tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'annaka qad khuliqta ma tasha. Ya Rasulullah, seakan-akan engkau diciptakan sesuai dengan pesananmu ya Rasulullah. Seakan-akan engkau diciptakan sesuai kemauanmu ya Rasulullah. Al-insanul kamil, manusia yang paling sempurna. Ahsanun nasi khuluqan wa khalqa. Manusia yang paling bagus adabnya, paling bagus akhlaknya, paling bagus perangainya, paling bagus fisiknya hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin membicarakan Nabi Muhammad, semua makhluk yang ada di muka bumi ini enggak ada bandingannya. Kalau kita udah membicarakan Nabi Muhammad, semua manusia terputus. Manusia paling indah di Indonesia paling tampan siapa? Kalah sama Nabi Muhammad. Wanita paling cantik di Indonesia kalah sama Nabi Muhammad. Kepemimpinan yang paling adil siapa di Indonesia? Kalah sama Nabi Muhammad. Kalau sudah membicarakan Nabi Muhammad, semua putus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keindahan Nabi Muhammad tidak ada duanya. Bahkan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai di dalam Maulid Ad-Dibai beliau mengatakan, "Madihuka qasirun walau ja'a bi badlil majhud, wa asifuka ajizun an hasri ma hawaita min khisalil karami wal jud. Al-kaunu isyaratun wa antal maksud." Semua manusia yang ingin memuji Nabi Muhammad, ada yang muji dengan syairnya, ada yang muji dengan qasidahnya, ada yang muji dengan karangan kitabnya. Semua yang ingin muji Nabi Muhammad tidak akan pernah bisa sempurna di dalam menggambarkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling agung, paling sempurna, paling tampan, paling ganteng, enggak ada habisnya kalau ingin membicarakan Nabi Muhammad. Wajahnya Nabi Muhammad diriwayatkan oleh Al-Imam Turmuzi di dalam kitab Syama'il, beliau mengatakan, "Faka'anna syamsya tajri fi wajhi." Wajahnya Nabi Muhammad seakan-akan matahari itu berjalan di wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di riwayat lain mengatakan, "Kana wajhuhu kal qamar bal adwa minal qamar."
Wajahnya Nabi Muhammad itu terang benderang bagaikan bulan purnama. Bahkan lebih terang, bahkan lebih indah daripada bulan purnama. Sahabat Jabir bin Dumrah pernah berjalan dengan Nabi Muhammad di malam yang mana malam tersebut sedang bulan purnama. Sahabat Jabir bin Dumrah melihat wajah Nabi Muhammad lalu melihat bulan purnama. Beliau melihat bulan purnama lalu melihat wajahnya Nabi Muhammad. Apa jawab sahabat Jabir bin Dumrah? Demi Allah, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih mempesona, tidak ada yang lebih terang. Bahkan rembulan pun kalah terangnya, kalah terpesonanya, kalah kesempurnaannya dengan wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada habisnya kalau kita ingin membicarakan Nabi Muhammad. Saya enggak panjang lebar, sedikit aja. Kita setiap hari banyak mendengar mau'idhatu hasanah, banyak mendengar ilmu-ilmu tentang keindahan Nabi Muhammad. Kita tahu tentang keindahan Nabi Muhammad. Kalau penyebab faktor utama tumbuhnya cinta karena ketampanan, mengapa kita tidak pernah bertambah cinta kita ketika kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah manusia yang paling tampan? Kalau faktor utama tumbuhnya cinta karena kekayaan, kenapa kita tidak tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad? Padahal kita tahu Nabi Muhammad diutus, muka bumi ini tidak diciptakan kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dibuat acara-acara maulid, diselenggarakan acara-acara maulid? Tidak lain dan tidak bukan untuk mengenalkan orang kampung desa Cilebu, untuk mengenalkan orang kampung tersebut. Mengapa berdiri majlis-majlis taklim? Untuk mengenalkan anak-anak muda, untuk mengenalkan orang sekitar kepada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi acara maulid dibuat tidak lain dan tidak bukan untuk mengenalkan kita kepada siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa anak muda zaman sekarang terombang-ambing tanpa arah? Yang lakinya mabok, main judi, minum khamr, bahkan yang perempuannya nggak tahu malu, pakai kerudung joget-joget depan TikTok. Kenapa mereka tidak tahu malu? Karena mereka tidak punya rasa cinta yang tulus kepada Nabi Muhammad. Andai mereka punya cinta yang tulus kepada Nabi Muhammad, maka tidak akan ada di dalam hatinya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan mengerjakan sesuatu yang melukai daripada hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, kita hadir di acara maulid. Pertanyaannya bukan hanya karena kita hadir duduk doang. Pertanyaannya, apakah kita keluar dari tempat ini bertambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad atau tidak? Kita udah mendengar keindahan-keindahan Nabi Muhammad dari guru-guru kita. Apakah keindahan Nabi Muhammad, apakah ilmu yang disampaikan guru-guru kita menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad atau tidak? Itu pertanyaannya. Kalau tidak bertambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, tanya kepada hati kita, jangan salahin gurunya. Oh, Bib mungkin kurang bagus, oh mungkin kurang ilmunya. Jangan salahin gurunya. Guru sudah semaksimal mungkin menyampaikan ilmu yang mereka ketahui, yang didapat daripada guru-gurunya. Tapi tanya kepada hati kita, mengapa hati kita menolak daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Qaswatul qulub min kasratid dzunub. Daripada guru-guru kita tidak masuk ke dalam hati kita, hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi kita sudah hadir di tempat ini. Kita minta sama Allah, tidak keluarnya kita dari tempat ini, melainkan semoga kita yang ada di tempat ini Allah tambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang ada di tempat ini bisa berkumpul kepada Nabi Muhammad, bisa dipertemukan dengan Nabi yang mulia, bisa mencium tangan Nabi yang mulia, bisa bersentuhan dengan badan Nabi yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Atas nama pribadi dan hadirin sekalian, kami haturkan terima kasih kepada Sahibul Fadilah Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Ja'far bin Habib Abdul Aziz As-Segaf yang telah menyampaikan tausiahnya, dan semoga kita semua
bisa menambahkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Beranjak pada tausiah selanjutnya yang ketiga yang insyaallah akan dilangsungkan oleh sahibul fadilah al-alim al-alamah Al-Habib Rifki bin Habib Hasan Al-Idris, itu Dewan Guru Jalsatul Isnain Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jawa Barat, dan dilangsungkan dengan pembacaan doa. Sebelum beliau hadir di majelis, mari kita sambung dulu dengan pembacaan syair ataupun qasidah dengan tim Majelis Nuruz Zahra. Waktu dan tempat saya persilakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Allahu ya Allah
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan, para darah daging baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus akhina al-mahbub, akhina al-barakah, As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf mata anallah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran para tuan-tuan guru, para masyayikh, para alim ulama, para tokoh penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus Al-Habib Ja'far mata anallah bituli hayati syarif. Al-Habib Ja'far Mulahela, orang tua kami Al-Habib Ali yang dikenal kita Habib Ali Kauka. Ya, insyaallah mudah-mudahan seluruh darah daging baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi kelak perantara kita dapat berjumpa dengan datuk-datuk mereka. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hamdan li rabbin hasana bi Muhammadin, hamdan li rabbin hasana bi Muhammadin, hamdan li rabbin hasana bi Muhammadin, wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih بالعذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خلصنا وحبانا. معالك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سفون النجاة همانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم وعلى آله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا fahma. Walhamdulillahi rabbil. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah malam ini Allah muliakan kita. Malam ini Allah berikan keagungan kepada kita.
Tidak ada nama yang paling baik di malam ini kecuali nama kita yang malam ini disebut oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada umur yang paling baik melainkan umur kita di hari ini, umur yang diberikan manfaat dunia wal akhirah. Dan insyaallah kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang didambakan bagi setiap hamba kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada keluarga besar Mas Hadi, Ibu Oom beserta keluarga. Bil khusus keluarga besar Majlis Nuruz Zahra. Ya insyaallah mudah-mudahan semua keluarganya dipanjangkan umurnya, diberkahkan di dalam umurnya. Ananda Arif, adik saya yang telah melaksanakan pernikahannya, ya insyaallah Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang saleh salihah. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kuat, enggak lapar. Gimana sampai jam 2? Setuju? Sanggup? Gue enggak. Dicopot lidah kita loh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini kita bahas nikah apa bahas maulid ini? Dua-duanya amplopnya 2. Maulid ya. Maulid ya. Biar apa? Biar makin cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi Habib Muhammad sudah jelas sekali menceritakan jangan mengaku cinta jika tidak makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan, cebok dengan tangan, kali ada yang